Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video berikutnya dari kursus online tentang The Power of Habit. Ya. Jadi dalam video sebelumnya kita bilang tips pertama untuk membuat rencana penerapan habit itu start small. Tetapkan target yang kecil, yang sangat mudah dilakukan, yang super easy, yang super simple. Ya. Nah tips kedua, ini saya cerita di halaman slide 43, lakukan new habit pada jam yang relatif sama. Ya. Jadi berbagai penelitian menunjukkan kalau Anda melakukan habit di jam yang sama itu akan lebih mudah nempel di dalam keseharian Anda. Dan faktanya sekarang kan banyak habit yang sudah Anda lakukan dan Anda lakukan di jam yang sama. Anda mandi pagi cenderung di jam yang sama. Anda makan siang cenderung di jam yang sama. Anda tidur cenderung di jam yang sama. Ya. Nah, contoh tips nomor 2 ini ya, di halaman 44 ini misalnya, tentukan waktu yang sama untuk membangun habit. Lakukan habit yang ingin Anda create pada jam yang sama tiap harinya. Misal, Anda membaca buku setiap malam jam 19.30. Atau melakukan olahraga setiap habis sholat subuh jam 5 misalnya. Setiap jam 5 pagi Anda olahraga, atau jam 6 pagi ya. Kayak saya selalu olahraga jam 6 pagi, itu kan jamnya sama. Saya bangun pagi, sholat tahajud setiap jam 4 pagi, itu kan cenderung habit saya, sholat tahajud, saya lakukan di jam yang sama, jam 4 pagi. Saya tidur selalu jam 9 malam. Saya punya kebiasaan tidur jam 9 malam, bangun jam 4 pagi. Jadi, itu semua kebiasaan yang saya bangun based on waktu ya. Jadi ini saya bilang ya, di halaman 45 ya, habit yang dilakukan pada jam yang sama akan lebih mudah nempel dalam perilaku keseharianmu. Tadi yang sudah saya sampaikan ya. Dan hidup kita jadi teratur teman-teman. Hidup kita jadi sangat teratur. Misalnya tadi ya, saya cerita jam 9 saya tidur, jam 4 saya bangun. Sholat tahajud, meditasi, saya juga punya kebiasaan meditasi. Kemudian setelah meditasi saya sholat subuh di masjid. Ya, sebelum sholat subuh biasanya saya baca Al-Quran dulu. Ya, setelah meditasi saya baca Al-Quran sambil nunggu adzan subuh. Habis itu subuh di masjid. Pulang, baca koran online, ya sampai jam 6. Jam 6 olahraga. Ya itu kan teratur hidupnya teman-teman. Terus jam 9-nya tidur. Jadi sangat indah kalau kita punya kebiasaan baik yang dimulai dari pagi, itu hidup kita akan produktif, hidup kita akan menjadi lebih cetar membahana. Oke? Dan saya selalu, meskipun saya working from home ya, saya mostly kerja dari rumah ya, itu saya jam 8 tepat itu sudah di depan laptop. Ya, jadi saya sarapan sekitar jam 7, habis itu mandi setengah 8, jam 8 sudah duduk di depan laptop, itu kerja sampai jam 12. Ya. Jadi siklus hidup saya itu simple, tapi teratur dan jadwalnya, habitnya selalu di jam yang tertentu. Ya. Jadi siklus hidup saya itu tadi Mas ya, kayak gitu ya. Jam 9 tidur, jam 4 bangun, tahajud, meditasi, baca Al-Quran, sholat di masjid, sholat subuh di masjid, baca koran online, olahraga, habis itu kerja jam 8. Sampai jam 12. Nanti sambung lagi setengah 2. Saya rehatnya lama. Setengah 2 sampai jam 4. Saya selalu kalau kerja di rumah jam 4 sudah selesai. Tidak pernah lebih dari jam 4. Ya, jam 4 selesai, sore-sore saya rebahan sambil baca koran-koran online ya, atau artikel-artikel di internet ya. Artikel-artikel yang panjang. Atau nonton TikTok gitu ya, hiburan nonton TikTok gitu ya. Sampai sholat maghrib. Ya, habis sholat maghrib, baca buku. Sholat isya, baca buku lagi. Setelah itu tidur. Jadi hidup saya itu sangat minimalis, sangat simple. Dan selalu seperti itu polanya, Mas. Jadi tidak ada sesuatu yang heroik. Saya jarang keluar. Saya lebih banyak di rumah. Dan di rumah ya simple. Habit saya simple. Tapi menurut saya powerful ya.
Saya jadi produktif. Nah, di halaman slide 46 ini saya ngasih tips yang ketiga, cantolkan new habit pada old habit. Ini namanya habit stacking. Tadi saya cerita ya di video pertama, ini namanya habit stacking. Habit stacking itu Anda mencantolkan habit baru Anda setelah Anda melakukan habit lama. Dan ini sangat efektif. Kenapa? Karena habit lama Anda itu menjadi reminder, menjadi cue, menjadi trigger. Dan itu sangat efektif karena kan Anda tiap hari melakukan habit lama Anda. Misalnya Anda tiap pagi kan mandi. Ya kan, itu kan habit yang pasti Anda lakukan, mandi pagi itu. Nah, hampir semua orang kemudian menambahkan habit baru, yakni gosok gigi setelah mandi pagi. Ya. Nah, kalau Anda bisa melakukan itu pada habit-habit lainnya kan indah sekali. Misalnya Anda tadi menginsert habit baru baca buku setelah sholat maghrib. Jadi sholat maghrib kan pasti kita lakukan. Kalau kita muslim ya, wajib kita lakukan. Dan kemudian kita jadikan sholat maghrib itu sebagai pemicu untuk melahirkan habit baru, yakni dalam hal ini habit baca buku. Ya. Saya punya habit pagi, bangun pagi jam 4, sholat tahajud. Kemudian sholat tahajud itu saya jadikan pemicu sebagai reminder untuk saya melakukan meditasi. Ya, saya melakukan meditasinya sambil dzikir. Jadi dzikir sambil meditasi, mengingat kebesaran Sang Ilahi. Jadi gitu, Mas. Dan kemudian setelah meditasi saya baca Al-Quran. Jadi kebiasaan tafakur, meditasi, itu saya jadikan reminder bahwa setelah saya sholat tahajud, meditasi, baca Al-Quran. Jadi itu sangat efektif. Jadi hidup Anda menggulung melalui serangkaian kebiasaan baik, domino efek. Ya. Ini saya ngasih contoh ya di halaman 47 ya. Misal Anda sudah punya ritual sholat maghrib, maka Anda bisa mencantolkan habit baru, misal Anda akan membaca Al-Quran 2 halaman setiap habis sholat maghrib. Ya. Kalau saya baca Al-Qurannya setiap habis sholat tahajud ya, di pagi hari. Tapi kalau Anda mau mulai habit barunya seperti ini, fine. Jadi Anda punya tekad setiap sholat isya atau sholat maghrib, saya akan baca Al-Quran, Pak Yudia. Ya. 1 halaman saja, jangan 1 juz. Atau kalau Anda non-muslim, ya Anda baca kitab suci Anda. Jangan lupakan baca kitab suci Anda ya. Entah Anda Buddha, entah Anda orang Hindu, atau Anda orang Kristen. Anda lakukan ritual yang sama, di jam yang sama. Misalnya setelah jam 7 Anda baca kitab suci Anda. Nah ini kalau Anda muslim, ya Anda jadikan sholat maghrib sebagai reminder untuk memicu Anda menumbuhkan kebiasaan baru. Dalam hal ini contohnya baca Al-Quran. 1 halaman saja deh, nggak usah 2 halaman, ya, supaya lebih simpel. Contoh berikutnya nih ya, misalnya ya, di halaman 48. Misal Anda sudah punya kebiasaan makan malam di jam yang sama, ya itu hampirlah semua orang punya kebiasaan makan malam yang di jam yang cenderung yang sama. Maka Anda bisa cantolkan habit baru, misalnya setiap habis makan malam Pak Yudia, saya akan mematikan televisi dan lalu membaca buku 2 halaman. Atau setiap habis makan malam, Pak Yudia, saya akan matikan HP dan televisi saya, dan lalu membaca buku 2 halaman. Itu kan wonderful, teman-teman. Alih-alih habis makan malam, Anda nonton televisi streaming atau nonton HP berjam-jam, baca gosip, lebih baik dimatikan HP-nya, kemudian Anda baca buku. Buku-buku saya kan bagus. Anda bisa beli buku saya. Ya. Atau e-book, ya bonus ini kan saya punya bonus e-book. Anda baca 1 malam 1 halaman saja. Jadi tiap malam saya akan membaca bukunya Pak Yudia, bonus e-booknya Pak Yudia 1 halaman saja. Saya nggak minta Anda baca 5 halaman, tidak 10 halaman, 1 halaman saja. Tiap jam 8 malam, atau tiap habis makan malam Pak Yudia, saya akan baca bukunya Pak Yudia melalui HP. Kan e-book ya, e-book saya bisa dibaca di HP. 1 halaman saja. Jadi demikianlah ya, di halaman slide 49 ini saya cerita, demikianlah 3 tips untuk merumuskan habit implementation plan atau rencana penerapan habit. Yang pertama, start small, take baby step, ya small step, lakukan di jam yang cenderung sama, cantolkan new habit pada old habit. Ya, itu Mas, ya. Start small, ya, baca buku 1 halaman, jalan kaki 3 menit, baca Al-Quran 1 halaman gitu. Kemudian lakukan di jam yang sama, atau Anda cantolkan pada new habit. New habit dicantolkan pada old habit.
Oke nih, dan di halaman slide 50 saya ngasih assignment yang kedua nih, action plan yang kedua. Jadi saya minta kepada Anda merumuskan habit implementation plan yang spesifik atau rencana penerapan habit yang spesifik. Ya. Anda silahkan bikin. Ya. Contohnya nih ya, contoh assignment-nya saya sudah berkali-kali ngasih contoh seperti ini ya. Misalnya Pak Yodya, saya akan mulai olahraga, jalan kaki, tiap jam 6 pagi selama 5 menit. Ya, jalan keliling komplek rumah saya. Jadi setiap jam 6 pagi Pak Yodya saya akan mulai jalan kaki, cukup 5 menit saja keliling komplek rumah saya. Itu kan spesifik. Kapan Anda mulai new habit-nya Mas? Jam 6 pagi Pak Yodya. Apa yang akan Anda lakukan jalan kaki? Di mana di sekitar komplek perumahan saya? Berapa lama? 5 menit saja Pak Yodya. Supaya easy, supaya mudah. That's good. That's fine. Ya. Nah, saya ngasih contoh berikutnya nih di halaman 52, contoh rencana penerapan habit lainnya. Setiap hari Pak Yodya setelah selesai sholat maghrib, saya akan baca buku 1 halaman Pak Yodya. Boleh nggak Pak Yodya? Boleh. Atau yang kedua, setiap pagi jam 8, saya akan menuliskan 3 hal penting yang akan saya kerjakan di hari itu. Jadi sebelum Anda buka laptop ketika kerja, jam 8 sampai kantor, Anda tulis 3 hal penting yang akan Anda lakukan di hari itu. Ini kebiasaan bagus nih, supaya Anda produktif. Anda tahu tugas penting apa yang akan Anda lakukan tiap harinya. Saya melakukan itu, ya. Tapi karena sudah terbiasa, saya hanya menuliskannya di kepala saya. Besok saya akan melakukan ini. Misalnya nih ya, saya rekaman nih pagi. Tadi malam saya sudah punya rencana, besok pagi saya akan rekaman. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mengecek penjualan online saya. Jadi hanya 2 yang akan saya lakukan saya di hari ini. Rekaman dari jam 8 sampai jam 12. Setelah istirahat makan siang, saya akan ngecek penjualan produk-produk digital saya. Selesai. Ya, waktunya masih longgar, nanti saya akan nonton YouTube kalau masih ada waktu. Habis itu jam 4 selesai. Atau contoh terakhir ini sama ya tadi ya, setiap jam 6 pagi saya akan jalan kaki di sekitar kompleks selama 5 menit saja Pak Yodya. Nah, Anda tuliskan ini contoh saja ya, Anda bisa ngasih contoh yang lain sesuai dengan habit baru Anda. Tapi yang poinnya adalah Anda rumuskan dalam kalimat yang spesifik. Rencana penerapan habit yang spesifik. Oke? Jadi itu ya, di halaman 53 kita sudah bergerak ke langkah kedua ya. Tadi kita sudah melakukan langkah pertama, tetapkan jenis habit yang mau Anda bangun. Yang kedua, kita sudah merumuskan habit implementation plan yang spesifik. Dan yang ketiga nih, kita akan bicarakan sekarang ya, temukan reward dan sense of progress. Jadi slide 54 nih saya bilang, tahapan ketiga itu temukan reward. Ya, temukan reward. Di slide 55 ini saya tampilkan, silahkan ditampilkan ya. Temukan reward. Ya, bisa Anda lihat ya, silakan dilihat ya. Temukan reward. Ini penting teman-teman, karena itu yang akan memotivasi Anda untuk terus melakukannya, selain tadi sense of progress. Kan sense of progress penting ya, Anda berhasil melakukannya, kemudian Anda merasa punya sense of progress, sense of achievement. Oh ternyata saya bisa baca buku Pak Yodya. Oh ternyata saya bisa jalan kaki Pak Yodya. Oh ternyata saya bisa nulis 100 halaman Pak Yodya. Tiap pagi. Anda menemukan sense of progress dan termotivasi. Tapi selain itu, ada reward lainnya yang harus Anda temukan. Ya, karena ini yang akan memotivasi Anda untuk konsisten melakukannya. Kalau Anda tidak menemukan reward, Anda mungkin akan menyerah di tengah jalan. Ya. Misalnya ini di halaman 56 ya. Reward maknanya Anda merasakan manfaat setelah melakukan habit yang Anda jalani. Contoh reward, merasa segar dan bugar tubuhnya setelah melakukan habit olahraga. Yang kedua, merasa makin luas pengetahuannya setelah menjalani habit membaca. Itu reward, teman. Dan itu saya rasakan semua ya, ini kebetulan rewardnya ya. Saya tiap pagi tadi saya sudah cerita, setiap kali saya jalan kaki, selesai itu saya menemukan kenikmatan ya. Merasa tubuh saya fresh. Sama ketika saya tiap malam baca buku itu, saya menemukan reward yang luar biasa. Itu saya seringkali merasakan kenikmatan intelektual ya. Apalagi kalau buku yang saya baca bagus. Saya lebih banyak baca buku non-fiksi ya. Tapi banyak buku saya yang bagus ya. Nah itu saya nikmat, saya menemukan wawasan baru, saya merasakan pengetahuan saya tercerahkan. Atau
misalnya saya sholat tahajud, itu rewardnya luar biasa lagi ya. Saya setiap kali habis sholat tahajud dan tafakur, dzikir, itu saya merasa happy ya. Hidup saya itu, batin saya tenang. Setelah itu baca Al-Quran, itu saya sangat merasa meaningful hidup saya. Saya mendapatkan reward yang luar biasa. Jadi hidup saya merasa lebih tenang dan happy lah ya. Kebahagiaan batin. Itu yang membuat saya selalu merasa menyukai atau menyenangi habit sholat tahajud dan tafakur dan baca Al-Quran ya. Jadi menjalaninya dengan senang hati. Karena menemukan reward. Contoh lainnya nih ya, contoh reward lainnya, merasa makin terampil setelah menjalani habit belajar tentang sebuah skill baru. Atau yang kedua ini penting ini, merasakan sense of achievement, perasaan lega karena sukses melakukan habit. Semacam perasaan mission accomplished, misi telah berhasil dilakukan dengan tuntas. Ini penting ini mas. Kadang-kadang rewardnya nggak ada pak, saya itu belajar ilmu baru misalnya. Capek Pak Yudhya. Apa ya rewardnya Pak Yudhya? Kalau bagi saya sih rewardnya ya ini tadi. Anda merasa sense of achievement. Misalnya saya kan punya habit juga belajar mengenai email marketing misalnya. Itu melelahkan, capek. Kadang-kadang bosen. Tapi begitu saya berhasil melakukannya, saya merasa sense of achievement ya. Ternyata saya bisa melakukannya. Saya dapat ilmu baru mengenai email marketing. Ya sama kayak gitu teman-teman. Atau saya punya habit juga merapikan meja kerja saya. Ya. Meja kerja saya itu rapi teman-teman, tidak berantakan. Itu kan bagi sebagian orang mungkin, apa sih rewardnya? Oh ya rewardnya bagus lah ya. Setiap kali saya merapikan meja kerja saya, kemudian selesai, itu saya happy karena meja saya jadi bersih. Itu kan rewardnya merasa happy. Merasa, meja kerja saya rapi nih. Gitu. Atau saya bikin habit rekaman video nih sekarang. Ini kan saya jadikan habit nih. Saya melakukan ini 30 hari berturut-turut ya. Capek juga ngomong seperti ini di depan layar. Tapi setiap kali selesai saya merasakan reward. Apa rewardnya? Sense of achievement. Ternyata saya bisa selesai melakukan rekaman video hari ini sampai 3 episode. Itu kan sense of achievement-nya membuat saya bangga gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau Anda punya habit baru yang rasanya berat, yang rasanya membosankan, yang rasanya tidak asik dilakukan, itu sebenarnya ketika Anda berhasil melakukannya, Anda harus bangga karena Anda punya semacam sense of achievement. Saya berhasil melakukannya nih, rekaman video yang melelahkan ini. Jadi rewardnya merasa tadi, mission accomplished. Contoh reward lainnya nih, di halaman 58 tadi saya sudah bilang ya, merasa pikiran tenang dan tentram setelah melakukan habit meditasi atau tafakur atau dzikir. Atau merasa kehidupan finansial makin baik setelah menjalani habit melakukan investasi. Atau merasa makin happy setelah menjalani habit berbuat kebaikan. Studi menunjukkan kebiasaan melakukan perbuatan baik memang membuat jiwa kita makin bahagia. Ya, jadi misalnya Anda punya habit investasi, itu kan menyenangkan, rewardnya Anda, investasi saya bertambah Pak Yudhya. Itu kan fine. Atau Anda berbuat kebaikan, Anda sedekah, Anda rajin sedekah, itu juga rewardnya Anda makin happy. Jadi itu teman-teman ya, temukan ya. Misalnya ada beberapa orang, Pak Yudhya, saya mau baca buku, tapi saya malas Pak Yudhya, saya bosen. Ya tadi saya bilang, Anda cukup baca 1 halaman saja. Nah nanti setelah 1 halaman selesai, Anda temukan sense of achievement. Saya berhasil membaca 1 halaman Pak Yudhya, itu kan rewardnya sense of achievement. Dan yang kedua, harapannya Anda juga menemukan reward tadi, merasa wawasan Anda bertambah. Anda tercerahkan pikirannya, gitu dong. Ini kan ketika Anda menonton video ini kan mungkin juga takes time gitu ya. Kadang-kadang mungkin jenuh. Gitu ya. Tapi setiap selesai kan Anda harapannya, saya berharap Anda menemukan pencerahan. Jadi batin Anda tercerahkan. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini di halaman 59 saya cerita keberhasilan kita menemukan reward setelah kita melakukan habit akan membuat kita terus termotivasi untuk menjalani habit itu dengan konsisten. Ya. Ya inilah yang saya rasakan ya teman-teman ya. Tadi saya bilang saya rajin olahraga karena saya rewardnya happy ya. Setiap kali olahraga fresh. Saya baca buku udah bertahun-tahun. Udah lebih dari 20 tahun saya tiap malam baca buku.
itu jadi otomatis mendarah daging karena saya menemukan reward juga. Setiap kali baca buku, pikiran saya tercerahkan. Oke? Nah, di halaman 60 ini saya cerita strategi untuk mendukung keberhasilan membangun good habit. Ya. Anda bisa baca di layar Anda, strategi untuk mendukung keberhasilan membangun good habit. Ya. Ada beberapa strategi nih, ya, ada beberapa langkah. Yang pertama, modifikasi situasi. Ya. Modifikasi situasinya. Ya. Modifikasi situasi itu artinya situasi di sekitar Anda harus ubah. Kan kadang-kadang banyak orang bilang, saya mau menjalani habit olahraga Pak Yudhya, tapi saya tinggal di perkampungan kumuh. Tidak ada komplek yang bagus untuk jalan kaki. Itu kan situasi Anda tidak mendukung gitu ya. Saya kalau jalan kaki ditabrak motor Pak Yudhya. Itu kan situasinya tidak mendukung. Ya Anda ubah, misalnya Anda jalan kakinya ya jangan di komplek rumah Anda yang kampungnya sempit itu, yang gangnya sempit itu. Anda ubahlah situasinya. Anda misalnya olahraganya di komplek kantor Anda yang mungkin lebih lebar. Atau contoh ekstrim ini, contoh ekstrim. Pak Yudhya, saya itu ingin habit sholat subuh di masjid. Tapi di kampung saya itu nggak ada masjid Pak Yudhya. Masjid paling dekat dengan rumah saya jaraknya 10 kilo. Nah itu juga satu situasi yang kurang mendukung ya. Kenapa saya cenderung rajin sholat subuh di masjid, punya habit sholat subuh di masjid? Karena masjid itu dengan rumah saya jaraknya cuma 200 meter. Sangat dekat. Jadi saya beruntung saya tinggal di rumah di sebuah komplek yang masjidnya itu sangat dekat. Kalau misalnya masjidnya itu mungkin jaraknya 5 kilo dari rumah saya, mungkin ya, belum tentu saya akan rajin sholat subuh di masjid. Terlalu jauh. Jadi itulah berbahagialah Anda kalau Anda di kampung Anda, di rumah Anda itu ada masjid yang jaraknya radius 1 km. Atau kemudian beberapa orang cenderung rajin sholat berjamaah di masjid karena kantornya ada masjid. Itu kan wonderful. Saya punya klien yang masjidnya bagus dan di dalam komplek kantornya. Jadi tiap asar sama luhur itu selalu karyawannya pada sholat berjamaah di masjid itu. Jadi perilaku kita, habit kita itu sometimes ditentukan oleh situasi di sekitar kita, teman-teman. Tadi contohnya ya, orang rajin sholat di masjid karena masjidnya dekat. Sebaliknya kalau masjidnya jauh mungkin tidak akan serajin orang yang masjidnya dekat. Atau contoh yang lainnya, dulu saya renang ya, saya hobi renang, saya habitnya juga renang sebelum pandemi. Saya rajin renang karena kolam renangnya di kompleks saya ini dari rumah saya jaraknya cuma 500 meter. Jadi sangat dekat. Mungkin bagi orang yang kolam renangnya jaraknya sampai 15 km mungkin tidak akan mau. Jadi situasi itu sangat punya pengaruh teman-teman terhadap pembentukan habit kita. Makanya kalau Anda mau bikin habit baru, Anda harus jeli melihat situasi sekitar. Ya. Contohnya ini ya, di halaman 62 saya cerita ubah situasi atau situasi konteks sekitar kita sehingga kita mudah menjalankan habit. Sebaliknya kita ubah situasi sekitar agar kita sulit menjalankan bad habit. Ya. Tadi contoh yang pertama, Anda situasinya diubah supaya Anda bisa bikin good habit. Itu tadi contohnya. Anda kalau bisa tinggal atau kos di kos yang dekat dengan masjid supaya Anda rajin ke masjid misalnya. Atau Anda kos atau cari kantor yang punya fasilitas olahraga. Sehingga Anda bisa olahraga di kantor. Tapi kalau Anda nggak punya semua ya Anda bisa cari cara supaya Anda bisa olahraga di komplek kantor misalnya. Jadi intinya Anda harus cerdik mengubah situasi. Sebaliknya Anda harus bikin bad habit menjadi sulit dilakukan. Ya. Misalnya sekarang kan banyak kantor yang memaksa orang harus keluar kantor kalau mau merokok. Itu menurut saya kebijakan bagus. Banyak gedung-gedung perkantoran di Jakarta sekarang yang melarang penghuninya merokok. Dan itu menurut saya bagus. Kenapa bagus? Karena Anda dibikin sulit menjalani bad habit. Dalam hal ini habit merokok, itu kan habit yang kurang bagus. Anda dipaksa untuk turun ke ruangan, sehingga Anda menjadi lebih ribet. Ya. Nah contoh lainnya nih ya, saya dari 63 nih ya, contoh habit merubah situasi.
Dekatkan makanan dan minuman sehat, misalnya aneka buah dan air mineral di dekat jangkauan tangan dan mata kita agar kita mudah mengambil dan memakannya atau meminumnya. Ya, jadi ini teman-teman ya. Jadi ini tadi saya ngasih contoh, kan tadi saya contoh untuk olahraga, contoh habit sholat di masjid. Tapi ini contoh yang berikutnya ini contoh yang lebih simpel, makan sehat. Cara untuk membuat Anda lebih terdorong makan sehat itu simple. Dekatkan buah-buah di dekat meja kerja Anda. Dekatkan air mineral di dekat meja kerja Anda. Itu dijamin Anda akan lebih sering makan buah, dijamin Anda akan lebih sering minum air mineral. Ada sebuah riset di Amerika, suatu ketika ada sebuah supermarket, jualan air mineralnya ditaruh di dekat kasir, teman-teman. Sebaliknya kopi sase, minuman soda yang tidak sehat itu dijauhkan dari pandangan mata konsumennya. Dijauhkan dari kasir. Disembunyikan di rak paling belakang. Sementara air mineral ditonjolkan di rak paling depan, ditaruh di sekitar kasir. Apa yang terjadi? Penjualan air mineral itu meningkat drastis. Sebaliknya penjualan minuman soda, kopi sase yang manis itu drop. Jadi pelajarannya apa? Kata penelitinya, mendorong perilaku baru yang bagus itu sangat mudah. Yakni dekatkan makanan-makanan atau minuman yang sehat ke dalam jangkauan mata. Karena dengan begitu Anda terdorong untuk meminum air mineral, Anda terdorong untuk makan buah yang sehat. Jadi penerapan praktisnya mulai besok Anda di kantor, kalau Anda sudah kerja di kantor, Anda bawa air mineral 1 liter, ditaruh di dekat meja kerja Anda. Kemudian tetapkan jam yang sama untuk minum air mineral. Saya itu punya schedule minum air mineral di jam-jam tertentu, teman-teman. Jadi saya punya schedule-nya. Supaya saya punya habit minum air mineral minimal 8 gelas 1 hari. Saya juga sering makan buah. Di meja makan rumah saya itu selalu tersedia buah, aneka buah. Sebaliknya donat, pizza, atau gorengan itu selalu saya singkirkan. Jadi ini ya, di halaman 64 ini saya cerita. Sebaliknya, jauhkan aneka makanan kurang sehat, donat, gorengan, aneka junk snack, atau minuman padat gula yang banyak gulanya dari jangkauan mata dan tangan kita, agar kita tidak mudah tergoda untuk mencaploknya. Ya. Jadi itu teman-teman. Ya, jadi ini contoh sederhana bagaimana mengubah situasi. Tadi macam-macam ya, misalnya Anda mau olahraga, rajin olahraga ya, sepatunya didekatkan ruang kerja Anda sehingga sepatu olahraganya itu mendorong Anda untuk melakukan olahraga. Atau tadi cari kos yang dekat dengan fasilitas olahraga, cari rumah yang dekat dengan fasilitas rumah ibadah. Intinya situasi di sekitar Anda itu didesain, dimodifikasi supaya mendukung pelaksanaan good habit Anda. Oke? Terima kasih, kita nanti lanjutkan dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemenangan.